Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, uh, saya Ali Fadil dari kelas 02 TPLE 009, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan memaparkan sejumlah materi, sejumlah makalah yang berjudul Privasi dan Kejahatan Komputer. Di sini itu di mata kuliah Komputer dan Masyarakat dengan dosen pengampu yakni Bu Nur Hayati, Eskom Mkom. Oke, privasi dan kejahatan komputer ini di bab pertama ada pendahuluan. Dari latar belakangnya itu kemajuan teknologi informasi membawa manfaat besar bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, bisnis hingga pendidikan. Namun di balik manfaat tersebut muncul berbagai ancaman seperti privasi individu dan organisasi. Kejahatan komputer semakin marak terjadi, mulai dari pencurian data, peretasan, hingga penyalahgunaan informasi pribadi. Privasi merupakan hak fundamental setiap individu untuk menjaga informasi pribadinya dari akses yang tidak sah. Namun, dengan berkembangnya internet dan digitalisasi, perlindungan privasi semakin menantang. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang berupa melindungi data pribadi, seperti UU ITE dan UU PDB. Rumusan masalahnya ini ada 4 poin. Yang pertama itu bagaimana sih konsep privasi dan era digital. Yang kedua, apa saja jenis kejahatan komputer yang berkaitan dengan privasi. Yang ketiga, bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan komputer di Indonesia. Yang keempat, bagaimana dampak dari kasus kebocoran data oleh Pertas Bjorka terhadap keamanan cyber di Indonesia. Nah, di sini ada poin 1.3 yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, itu memahami konsep privasi dalam dunia digital. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk kejahatan komputer. Yang ketiga, menganalisis regulasi dan strategi penanganan kejahatan komputer di Indonesia. Dan yang keempat, mengkaji studi kasus kebocoran data oleh Pertas Bjorka dan implikasinya terhadap kebijakan keamanan cyber. Selanjutnya ada bab 2. Konsep privasi dalam era digital. Definisi privasi. Apa sih privasi itu? Privasi adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya dan menentukan siapa yang dapat mengaksesnya. Menurut UU PDP, data pribadi adalah sikap informasi individu yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jenis-jenisnya itu antara lain ada pencurian identitas, phishing, penyadapan elektronik, penyalahgunaan data dan oleh perusahaan. Selanjutnya ada bab 3, ini kejahatan komputer. Definisinya apa sih? Definisi kejahatan komputer adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan kronologi ataupun teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang individu, organisasi, atau sistem informasi. Jenis-jenisnya itu antara lainnya ada hacking, malware, dan ransomware. Terus ada cyber stalking, denial of service atau DOS, dan coding. Selanjutnya ada bab 4. Di sini ada studi kasus kebocoran data oleh Pertas Bjorka. Latar belakangnya apa sih? Pada tahun 2022, Indonesia dihebohkan oleh kasus kebocoran data yang dilakukan, yang diduga melibatkan seorang pertas dengan nama samaran Bjorka. Pertas ini mengklaim telah mendapatkan akses ke miliaran data pribadi warga Indonesia dari berbagai sumber, termasuk dari data Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo, serta data registrasi SIM card yang dikelola oleh operator seluler. Bjorka tidak hanya membocorkan sebagian data di forum Pertas, tetapi juga menjualnya di dark web dengan harga tertentu. Kasus ini menimbulkan keresahan tentunya bagi masyarakat karena menunjukkan lemahnya sistem keamanan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kronologi kejadiannya. Jadi pada bulan September tahun 2022, Bjorka mulai mempublikasikan klaim bahwa dia memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card penduduk Indonesia yang berisi NIK, nomor telepon, dan informasi lainnya. Selanjutnya di Oktober 2022, Bjorka kembali mengklaim memiliki 105 juta data pemilih dari KPU serta data dari institusi pemerintahan lainnya. Selanjutnya pemerintah Indonesia merespon dengan menyelidiki dengan kebocoran ini melalui Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN serta Polri. Dari analisis keamanan dan pelanggaran privasi tersebut dari kasus ini ada beberapa poin. Yang pertama itu kelemahan dalam perlindungan data di Indonesia tentunya.
sistem keamanan digunakan oleh lembaga pemerintahan dan penyedia layanan digital belum cukup kuat untuk menghadapi ancaman peretasan ya. Selanjutnya yang kedua itu ada ancaman terhadap privasi publik. Data yang bocor dapat digunakan untuk berbagai kejahatan seperti penipuan online atau scamming, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Yang ketiga ada peran hukum dan regulasi. UU PDP yang disahkan pada tahun 2022 menjadi landasan hukum untuk mengatur tata kelola data pribadi di Indonesia. Namun, implementasi dan pengawasannya ya masih memerlukan peningkatan untuk memajukan setiap institusi memiliki standar keamanan yang tinggi. Selanjutnya upaya pencegahannya itu apa aja sih ya dan rekomendasinya. Berdasarkan studi kasus tersebut ya. Yang pertama itu dapat kita ambil tuh yang pertama meningkatkan keamanan sistem, yang kedua pendidikan dan kebudayaan masyarakat, yang ketiga penegakan hukum yang lebih ketat ya. Selanjutnya ada bab 5 regulasi dan upaya untuk pencegahan kasus kejahatan komputer ya. Bukan hanya dari kejahatan cyber seperti yang dilakukan oleh Bjorka. Ya. Umumnya regulasinya itu ya ada UU ITE tentunya mengatur transaksi elektronik dan pelanggaran hukum dalam dunia digital. Yang kedua ada UU PDB mengatur penyampaian, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi ya oleh entitas tertentu. Nah, selanjutnya itu strategi apa aja sih? Strategi pencegahan untuk mencegah terjadinya kejahatan komputer. Yang pertama ada keamanan jaringan dan enkripsi data. Ini penting banget ya, enkripsi data. Ya ini ada penggunaan firewall ya, salah satunya VPN dan sertifikat SSL. Selanjutnya ada implementasi teknologi enkripsi pada data sensitif. Yang kedua, edukasi dan kesadaran pengguna. Jadi edukasi itu ya antara lain ada pelatihan ya tentang cara mengenali serangan cyber, sosialisasi tentang pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat gitu. Terus yang ketiga itu ada penegakan hukum yang ketat ya, peningkatan kapasitas aparat dalam mengendalikan cyber crime atau kejahatan cyber ya. Selanjutnya juga penegakan hukum yang ketat itu ya bisa dengan bekerja sama internasional dalam memberantas kejahatan komputer lintas negara. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran ya. Kesimpulannya itu privacy di era digital menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks. Kejahatan komputer seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran malware terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan regulasi yang ketat menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Sarannya, yang pertama, penguatan regulasi dan implementasi UU PDP secara efektif ya. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi. Yang ketiga, penguatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencegah kejahatan cyber. Dan kemudian ini ada beberapa daftar pustaka ya. Ada 4 daftar pustakanya. Sekian dari saya, Alif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.